yang saya sebutkan tadi, kemudian cara menarik engagement atau interaksi, kemudian hashtag. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Nah, ini di malam ini saya akan memberikan sedikit tips singkat untuk jualan di Instagram. Jadi kita malam ini membahas tentang optimasi Instagram. Jadi kalau ada yang nanya optimasi itu apa sih? Jadi ini berdasarkan Wikipedia ya. Optimasi itu proses untuk mencapai hasil yang ideal. Jadi nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan suatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Jadi bisa dikatakan kalau kita optimasi Instagram itu kita mengoptimalkan Instagram kita agar lebih efektif. Misalnya tujuan kita bikin akun Instagram itu apa? Misalnya kita bikin akun Instagram untuk jualan. Jadi nanti akun Instagram kita digunakan, dioptimasi agar lebih efektif untuk bisa jualan gitu teman-teman. Nah, ini sedikit tips singkat ya teman-teman, optimasi Instagram. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama, jika teman-teman sudah mempunyai akun jualan, teman-teman harus bisa berusaha untuk menarik interaksi dari follower teman-teman ya. Follower teman-teman itu bisa dari bio di profile atau bisa dari postingan, dari hashtag macam-macam. Kita bahas satu-satu dulu. Dari satu, untuk optimasi itu posting yang konsisten. Jadi untuk algoritma Instagram itu lebih menyukai Instagram yang aktif ya teman-teman, nggak pasif. Misalnya teman-teman, apalagi untuk jualan, teman-teman posting seminggu sekali, terus selama 2 minggu baru posting, itu jangan. Harus konsisten teman-teman, minimal setiap hari atau 2 hari sekali teman-teman harus menyiapkan bahan untuk diposting. Apa aja yang diposting? Misalnya teman-teman jualan ya, teman-teman niche marketnya atau marketnya itu jualan produk kesehatan atau kecantikan misalnya. Misalnya nggak setiap hari harus posting produk, tapi diselingi dengan edukasi agar follower kita tidak cepat bosan karena jualan melulu. Karena sekarang orang mulai bosen dengan Instagram yang hanya jualan melulu. Jadi harus diselingi edukasi dan sharing agar menarik interaksi dan follower kita senang ya. Yang pertama, teman-teman itu harus posting story atau di feed Instagram. Kita harus memanfaatkan IG story ya teman-teman, itu posting. Dan jam yang efektif itu menurut survei itu jam 9 pagi, setengah 1 siang, jam 5 sore, dan jam 9 malam. Kenapa di jam-jam itu? Karena di misalnya jam 9 pagi itu orang yang banyakan free atau tidak kerja kantoran, jam segitu itu mulai buka Instagram teman-teman. Jangan setengah 1 itu setiap orang setengah 1 pasti sedang beristirahat makan siang, itu biasanya sambil buka medsos. Nah itu sangat efektif. Terus kemudian jam 5 itu saat orang udah bekerja, atau kalau misalnya karyawan kantoran itu pulang dari kantor di perjalanan itu biasanya buka Instagram. Dan jam 9 malam itu saat mau tidur atau saat istirahat itu biasanya buka-buka Instagram, itu juga sangat efektif. Jadi di story atau di feed Instagram ya, jamnya perlu dicatat, jam 9 pagi, jam setengah 1 siang, jam 5 sore, dan jam 9 malam. Oke. Kemudian materinya apa? Nah, materi nanti teman-teman harus menyiapkan konten atau bank data yang teman-teman buat sendiri di satu folder untuk diupload setiap harinya ya. Misalnya tadi yang saya sebutkan niche marketnya
kesehatan dan kecantikan. Nah, teman-teman cari aja browsing di Google ya, kemudian teman-teman ketik sharing tentang tips merawat kulit atau tips cara hidup sehat. Nah, nanti teman-teman bisa posting di IG story atau di feed atau di timeline Instagram. Nah, itu kemudian saya harus follow siapa aja. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman niche marketnya kesehatan dan kecantikan, teman-teman follow yang berkorelasi dengan kesehatan dan kecantikan. Marketnya itu hampir sama dengan teman-teman. Kemudian teman-teman bisa follow akun Instagram komunitas bisnis. Kemudian bisa follow akun perusahaan training atau motivasi bisnis. Jadi itu follower selain di kesehatan ya teman-teman, karena teman-teman kan butuh reseller. Otomatis kalau reseller itu orang yang suka mencari informasi atau peluang. Jadi teman-teman bisa follow akun-akun tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang nggak kalah penting yang ketiga itu hashtag teman-teman. Hashtag itu penting sekali karena pencarian di Instagram bisa berdasarkan hashtag ya. Dan saya sarankan teman-teman itu cari hashtagnya, jangan dicari misalnya hashtagnya teman-teman riset itu udah dicari sekitar 1 juta lebih. Teman-teman cari yang kisaran di atas 10.000 atau 100.000 yang di pencarian hashtag yang niche marketnya sama dengan teman-teman. Nah, itu akan lebih recommended. Kemudian teman-teman jangan bikin hashtag lebih dari 30 karena itu tidak maksimal ya. Kemudian jangan pakai hashtag, komposisi hashtag yang sama selama 3 hari berturut-turut karena itu percuma ya, akan dianggap spam oleh Instagram. Jadi komposisi hashtag kita harus berubah, maksimal saya sarankan 20. Ini berdasarkan dari sumber yang saya pelajari dan ketahui. Kebetulan saya pernah ikut kelas Instagram Riko Huang dan juga Syakti Alamsah dan dosen jualan serta beberapa mentor-mentor di bidang Instagram tentunya. Kemudian apalagi, kemudian teman-teman yang keempat itu teman-teman harus menaikkan engagement atau interaksinya. Teman-teman bikin Q&A ya, pertanyaan seputar niche market yang teman-teman kembangkan di Instagram. Kemudian teman-teman bisa bikin polling untuk follower di IG story atau sering-sering buat polling menarik di IG story. Tujuannya apa? Untuk menarik follower teman-teman agar lebih aktif. Jadi Instagram itu senang dengan akun interaksinya bagus teman-teman. Kemudian lakukan secara terus-menerus karena pengulangan itu sangat powerful. Apapun itu dalam dunia bisnis ataupun pendidikan, edukasi, apapun itu pengulangan itu sangat powerful. Jadi harus konsisten teman-teman lakukan, apalagi itu untuk jualan ya. Kemudian satu lagi, mindset di dunia digital itu sangat penting teman-teman. Mindset di dunia digital itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan ada alasan saya gaptek. Bukan gaptek, tapi teman-teman belum tahu aja. Jadi bukan gaptek, semuanya bisa dipelajari. Gak ada kata-kata saya gaptek, yang ada saya belum tahu. Makanya saya akan pelajari. Itu ya teman-teman mindsetnya. Kemudian turunkan ego dan gengsi ya teman-teman. Jangan malu jualan online. Apalagi di masa sekarang, di masa pandemi itu semuanya serba online karena diminimalkan interaksi sesama orang ya teman-teman, dari penyebaran. Jadi teman-teman harus belajar untuk go online. Kemudian mindset yang terakhir, miliki etika yang baik dan benar dalam, walaupun medsos kita nggak ketemu dengan orang per orang secara langsung, tapi kita harus jaga etika kita teman-teman, karena orang akan lebih respect, apalagi kepercayaan, trust itu timbul jika etika kita bagus. Nah segitu dulu teman-teman, moga-moga bermanfaat tips singkat malam ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya semangat bikin konten tentang digital marketing
ataupun tema bisnis. Oke, segitu dulu, semoga sukses dan ingat, repeat atau pengulangan itu sangat penting, konsisten. Oke, terima kasih, sampai jumpa.